Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vika Oktaviara, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kualitas pribadi konselor sebagaimana untuk memenuhi ujian komprehensif saya dengan dosen penguji Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Baiklah, bagaimanakah penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Baiklah, sebelumnya kita harus tahu pengertian dari bimbingan dan konseling. Apa sih pengertian dari bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan atau interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling bertujuan agar peserta didik atau konseli dapat menentukan dirinya, mengenal dirinya, dan mampu merencanakan masa depannya. Dalam hubungan ini, bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik atau konseli dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Baiklah, selanjutnya kita harus tahu apa itu pengertian konselor dan konseli. Baiklah, apa sih pengertian konselor? Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan pemberian layanan konseling. Dalam proses konseling, konselor yang aktif mengembangkan proses konseling melalui dioperasionalkan pendekatan, teknik, dan asas-asas konseling terhadap klien. Dalam proses konseling, selain media pembicaraan verbal, konselor juga dapat menggunakan media tulisan, gambar, media elektronik, dan media pembelajaran lainnya, serta media pengembangan tingkah laku. Baiklah, selanjutnya kita harus tahu apa pengertian dari konseli. Konseli adalah seseorang yang mempunyai masalah dan meminta bantuan kepada seorang konselor untuk mengatasi masalah tersebut. Konseli setidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada orang lain atau yang biasa disebut adalah konselor. Klien atau konseli menanggung semacam beban, unek-unek, atau mengalami suatu kekurangan yang ingin ia isi, atau sesuatu yang ingin atau perlu dikembangkan pada dirinya. Semuanya agar ia mendapatkan suasana pikiran atau perasaan yang lebih ringan, memperoleh nilai tambah, hidup lebih berarti, dan hal-hal positif lainnya selama menjalani hidup sehari-hari dalam rangka kehidupan dirinya secara menyeluruh. Nah, adapun konselor dan konseli mempunyai ikatan satu sama lain dalam suatu proses yang disebut dengan proses konseling. Baiklah, selanjutnya, perlu nggak sih seorang konselor itu harus memiliki kualitas pribadi konselor? Itu sangat perlu ya teman-teman, karena kualitas pribadi konselor merupakan instrumen yang terpenting karena dapat menentukan hasil positif dalam layanan konseling, di mana inti dari proses layanan konseling yaitu hubungan yang dibangun antara konselor dan konseli. Kualitas pribadi konselor merupakan kriteria unggul, nilai-nilai pribadi yang komprehensif, keterampilan, pengetahuan, wawasan, dan memfasilitasi proses konseling dan membantu mencapai tujuan yang lebih efektif. Kualitas pribadi konselor merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang konselor sebagai indikator dari suatu ketertarikan ataupun bentuk motivasi agar konseli mengikuti berbagai layanan konseling. Adapun kualitas pribadi konselor adalah suatu kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang amat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh. Adapun selanjutnya, kita harus tahu aspek-aspek kualitas pribadi konselor. Adapun aspek-aspek kualitas pribadi konselor itu banyak dikemukakan oleh banyak tokoh dan banyak ahli. Namun dalam hal ini, menurut Surya tahun 2003 menjelaskan bahwa
karakteristik kualitas kepribadian konselor terkait dengan keefektifan konseling, yaitu terdiri dari beberapa macam atau beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu pemahaman diri atau self-knowledge, yang bermakna konselor mengetahui secara baik tentang dirinya, apa yang dia lakukan, mengapa melakukan itu, masalah yang dihadapi, masalah konseling yang terkait dengan konseling. Kualitas konselor yang tinggi, tingkat pengetahuannya terhadap diri sendiri menunjukkan karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyadari kebutuhannya sebagai konselor, yakni merasa penting, merasa dibutuhkan, memiliki kelebihan, terkendali, dan memiliki kekuasaan dan tegas. Yang kedua, menyadari perasaannya, yakni perasaan terluka, takut, marah, bersalah, dan mencintai. Konselor harus menyadari dan mampu mengendalikan perasaannya selama konseling berlangsung. Yang ketiga, menyadari kelebihan dan kekurangan diri. Adapun aspek yang kedua yaitu kompeten, yang mempunyai makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu konseli. Kompetensi ini penting bagi seorang konselor karena konseli yang datang kepada konseling untuk belajar dan mengembangkan potensi yang dibutuhkan untuk mencapai hidup yang lebih efektif dan bahagia. Lalu selanjutnya ada aspek yang ketiga yaitu kesehatan psikologis yang baik. Kesehatan psikologis yang baik bagi konselingnya. Artinya, konselor harus lebih sehat psikisnya daripada konseli. Adapun seorang konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik yaitu antaranya yang pertama, mempunyai pemuasan kebutuhannya seperti kebutuhan rasa aman, cinta, memelihara, kekuatan, seksual, dan perhatian di luar hubungan konseling. Yang kedua, tidak membawa pengalaman masa lalu dan masalah pribadi di luar konseling ke dalam konseling. Yang ketiga, menyadari titik penyimpangan dan kelemahan yang dapat membantu mengenal situasi yang terkait dengan masalah. Yang keempat, tidak hanya mencapai kelestarian hidup, tetapi mencapai kehidupan dalam kondisi yang baik. Lalu selanjutnya yaitu aspek yang keempat dapat dipercaya, yang mempunyai makna bahwa konselor bukan sebagai suatu ancaman bagi seorang konseli dalam konseling, akan tetapi sebagai pihak yang memberikan rasa aman. Konselor yang dapat dipercaya memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipercaya dan konsisten seperti dalam menepati janji dalam setiap perjanjian konseling, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, baik secara verbal maupun nonverbal, menyatakan jaminan kerahasiaan konseli. Yang ketiga, membuat konseli tidak merasa menyesal membuka rahasia dirinya. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap semua ucapannya dalam konseling sehingga konseling mendapatkan lingkungan yang bersifat mendukung. Baiklah, selanjutnya aspek yang kelima yaitu jujur, yang mempunyai makna bahwa konselor harus terbuka, otentik, dan sejati dalam penampilannya. Alasan pentingnya kejujuran harus melekat pada diri konselor yaitu transparansi atau keterbukaan memudahkan konselor dan konselingnya berinteraksi dalam suasana keakraban psikologis. Kejujuran yang memungkinkan konselor untuk memberikan umpan balik yang belum diperhalus. Kejujuran konselor merupakan ajakan sejati kepada konseli untuk menjadi jujur. Adapun konselor yang jujur memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kongruensi, dalam arti adanya kesesuaian antara kualitas diri aktual atau nyata, real life, dengan penilaian pihak terhadap dirinya atau public self. Yang kedua, kejujuran dapat menimbulkan kecemasan konseli dan mempersiapkan untuk menghadapinya. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang jelas dan beralasan terhadap makna kejujuran. Yang keempat, mengenal pentingnya menghubungkan antara kejujuran positif dan kejujuran negatif. Lalu selanjutnya, aspek yang keenam yaitu kekuatan, yang di sini mempunyai arti yaitu suatu keberanian konselor
untuk melakukan apa yang dikatakan oleh dirinya yang paling dalam. Sehingga dengan kekuatan tersebut akan dapat membantu konselor dalam keseluruhan proses konseling. Kekuatan ini diperlukan konselor untuk mengatasi serangan dan manipulasi tingkah laku konseli dalam konseling. Konselor dengan kekuatan yang baik memiliki kualitas sebagai berikut, yaitu yang pertama, mampu menetapkan batasan dan mematuhinya untuk menetapkan hubungan yang baik dan menggunakan waktu serta tenaga yang efektif dan efisien. Yang kedua, dapat mengatakan sesuatu walaupun dirasa sulit dengan membuat keputusan yang tidak populer. Yang ketiga, fleksibel dalam melakukan pendekatan dalam sesi konseling. Dan yang keempat, dapat tetap menjaga jarak dengan konseling untuk tidak terbawa emosi yang timbul pada waktu konseling. Adapun aspek yang ketujuh yaitu bersikap hangat, yang mempunyai makna sebagai suatu kondisi yang mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain. Kehangatan pada umumnya dikondisikan dengan cara-cara nonverbal seperti tekanan suara, ekspresi mata, mimik wajah, dan isyarat badan. Kehangatan diperlukan dalam sesi konseling karena dapat mencairkan kebekuan suasana, mengundang untuk berbagai pengalaman emosional, dan memungkinkan konseli menjadi hangat dengan dirinya sendiri. Konselor yang memiliki kehangatan menunjukkan kualitas sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan kehangatan yang cukup dalam kehidupan pribadinya, sehingga mampu untuk berbagi dengan orang lain. Yang kedua, mampu membedakan antara kehangatan dan kelembapan. Yang ketiga, tidak menentukan dan membiarkan orang merasa nyaman dengan kehadirannya. Dan yang keempat, memiliki sentuhan manusiawi yang mendalam terhadap kemanusiaan dirinya. Adapun aspek yang ke-8 yaitu memberikan respon aktif. Menjadi pendengar yang aktif bagi konselor sangat penting karena menunjukkan komunikasi dengan penuh kepedulian, merangsang dan memberanikan konseli untuk bereaksi secara spontan terhadap konselor, dan menimbulkan situasi yang mengajarkan serta konseli membutuhkan gagasan-gagasan baru. Konselor sebagai pendengar yang baik memiliki kualitas pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mampu berhubungan dengan orang-orang yang bukan kalangannya sendiri saja dan mampu memberikan ide-ide, perasaan, dan masalah yang sebenarnya bukan masalahnya. Yang kedua, menantang konseli dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu. Dan yang ketiga, memperlakukan konseli dengan cara-cara yang dapat menimbulkan respon yang bermakna. Adapun aspek yang kesembilan yaitu sabar. Kesabaran yang bermakna bahwa konselor dapat membiarkan situasi-situasi berkembang secara alami, tanpa memasukkan gagasan-gagasan pribadi, perasaan, atau nilai-nilai secara prematur. Konselor tidak dapat memaksa atau mempercepat perubahan psikologis melebihi kondisi keterbatasan konseli. Konselor yang sabar memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama, memiliki toleransi terhadap ambiguitas yang terjadi dalam konseling sebagai konsekuensi dari kompleksnya manusia. Yang kedua, mampu berdamai dengan konseli dan membiarkannya untuk mengikuti arahannya sendiri meskipun konselor mengetahui adanya jalan yang lebih singkat. Yang ketiga, tidak takut akan pemborosan waktu dalam minatnya terhadap pertumbuhan konseli. Dan yang keempat, dapat mempertahankan tingkat pertanyaan dan yang akan disampaikan dalam sesi dan konseling yang akan digunakan. Lalu selanjutnya, aspek yang ke-10 yaitu kepekaan. Kepekaan atau sensitif mempunyai makna bahwa konselor sadar akan kehalusan dinamika yang timbul dalam diri konseli dan konselor sendiri. Konselor yang memiliki kepekaan menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peka terhadap reaksi dirinya sendiri dan konseli. Membacanya secara refleks, terampil, dan penuh perhatian sebagaimana dilakukan terhadap konseli. Yang kedua, mengetahui kapan, di mana, dan berapa lama melakukan penelusuran konseli. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan dan mengaitkan informasi yang dipandang oleh konseli dengan cara-cara yang arif. Dan yang keempat, peka terhadap hal-hal yang mudah tersentuh dalam dirinya.
Selanjutnya, aspek yang ke-11 yaitu kesadaran holistik. Kesadaran holistik atau utuh yang bermakna bahwa konselor menyadari keseluruhan orang atau konseli dan tidak mendekatinya hanya dengan mendorong dari satu aspek tertentu saja. Konselor yang memiliki kesadaran holistik ditandai dengan kualitas sebagai berikut. Yang pertama, sangat menyadari akan dimensi kepribadian dan kompleksitas keterkaitannya. Yang kedua, mencari konsultasi secara tepat dan membuat rujukan secara cerdas. Yang ketiga, sangat akrab dan terbuka terhadap berbagai teori tentang perilaku dan bahkan mungkin memiliki teori sendiri. Nah, selanjutnya, aspek yang ke-12 yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Empati juga berarti menempatkan diri pada posisi orang lain dan melihat masalah dari sudut pandang mereka. Empati merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial manusia. Empati dapat membantu membangun hubungan baik dengan orang lain. Manfaat empati adalah membantu mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan keterampilan komunikasi, membantu mengevaluasi diri, dan membantu pengembangan diri menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya, aspek yang ke-13 yaitu respect. Respect atau menghargai adalah salah satu kualitas pribadi konselor yang penting. Konselor yang menghargai konselinya akan membuat konseli merasa dihargai dan terbuka untuk menceritakan masalahnya. Kualitas pribadi konselor yang baik dapat membantu konseli dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan konseli. Hubungan yang baik ini dapat meningkatkan keberhasilan layanan konseling. Lalu aspek yang terakhir yaitu ikhlas. Ikhlas dan sabar dalam menolong, tidak mengharapkan balasan dari siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi tentang kualitas pribadi konselor. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu kualitas pribadi konselor dalam proses konseling merupakan titik tumpu antara pengetahuan dan keterampilan. Dengan kata lain, keberhasilan atau keefektifan dalam proses konseling dipengaruhi oleh kualitas pribadi konselor dalam melakukan teknik atau keterampilan dalam setiap tahap proses konseling. Pentingnya kualitas hubungan konselor dengan konseli ditunjukkan melalui kemampuan konselor dalam kongruensi, empati, perhatian secara positif tanpa syarat, dan menghargai kepada konseli. Kepribadian merupakan titik tumpu dari dua jenis kemampuan yang lain, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Karena kualitas kepribadian konselor ini memiliki peran penting dalam konseling. Dengan menyadari fungsi diri, maka konselor akan dapat memahami keadaan konseli dengan lebih baik sehingga terbentuklah kepribadian yang mantap. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai kualitas pribadi konselor. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya kita para calon konselor muda. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.